Belajar dengan tekun dan giat, pantang menyerah dalam meraih cita-cita, berkolaborasi dan saling membantu, menjalin persahabatan yang erat. SD. Ini terkait dengan mengambil keputusan jika ada suatu permasalahan kaitannya hal tersebut, langkah-langkah bagaimana yang Bapak ambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Baik, ini terkait masalah siswa, apa gurunya, apa sistem pendidikannya. Bisa jadi masalah siswa maupun guru ataupun permasalahan. Saya mengambil contoh guru saja ya Pak. Boleh. Nanti kalau siswa silahkan tanya kepada guru yang senior untuk sebagai mengambil sebuah langkah yang bijak. Kalau saya menyelesaikan masalah guru Pak ya, pertama saya tanya Pak, apa permasalahan yang hari ini misalkan kok tidak masuk, saya tanya. Kalau tidak langsung atau lewat WA ataupun saya telepon. Karena meninggalkan suatu pekerjaan itu apabila hari itu sering tidak masuk atau meninggalkan pekerjaan, artinya beliaunya itu harus memberi konfirmasi dulu kepada saya atau staf yang lain apabila pekerjaan yang di rumahnya itu tidak bisa ditinggalkan. Itu satu Pak. Apabila memang guru tersebut berkali-kali melakukan ringan atau hudis yang ringan berupa teguran atau surat pernyataan. Apabila terus-menerus seperti itu Pak, saya akan berkoordinasi dengan Korwil atasan saya, bahkan saya langsung ke tingkat dinas pendidikan ke Pak Eka Rahmanul bagian SD, tenagaan SD. Kalau tetap tidak mau akan saya kembalikan permasalahan itu karena di sana ada peraturan yang mengikat sebagai ASN ataupun yang lain. Biasanya kalau dulu ada peraturan PP nomor 100, sekarang sudah menjadi PP nomor 12 tahun 2020. Kalau PP-nya itu saya ingat pada waktu itu saya mengikuti demo untuk membela salah satu dokter di Kecamatan Panggul, dan saya dipanggil oleh Sekda dan jajarannya ketua bupati dan wakil bupati dihadapkan, ada dewan. Saya pernah demo itu karena pegawai negeri itu harus loyal terhadap pimpinan, itu syarat mutlak. Pasalnya PP 100 tahunnya enggak, saya lupa, pokoknya PP 100 sekarang sudah berubah menjadi PP 12 dan 13. Itu ASN dan pegawai harus loyal terhadap pimpinan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau tidak melanggar tupoksinya, itu batas kemanusiaan sosial masih diperingatkan sekali 2 kali. Itu target yang terakhir sebagai bonus dan punishment daripada seorang guru yang bermasalah. Itu satu, nanti hukumannya kalau tidak salah itu bisa diskorsing hingga pemecatan atau pemberhentian tidak hormat. Satu pun pernah loh Pak dihentikan tidak hormat, ya tidak saya sebutkan namanya, itu pernah karena sudah melanggar attitude dan sudah melanggar berbagai hal. Jadi satu pun ini pernah ada guru yang dikeluarkan tidak hormat. Itu aja. Jadi bisa saya simpulkan Pak, untuk pengambilan keputusan itu penjelasan itu pertama mengidentifikasi masalahnya itu apa, kemudian sudah ketemu masalahnya, lalu pertama diberikan teguran, kalau masih belum mempan atau belum ada efeknya kita lanjut koordinasi dengan pihak atasan sebagai hierarki saya. Kalau saya ke Korwil, kalau tidak mampu nanti juga ke tingkat kabupaten. Kalau kabupaten tidak mampu nanti ke BKD, itu bagian kepentingan. Jadi saya kira sudah tutup dengan urutannya, hierarkinya, sehingga
keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul, secara hukum legalitas formanya wajib Pak. Karena kalau saya hanya keputusan saya namanya hanya teguran dan yang tertulis ke atasan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Itu nanti wewenangnya sudah di tingkat BKD dan diusulkan di kabupaten atau bupati. Nanti vonis yang paling berat tadi bisa dijatuhkan. Begitu Pak. Saya kira cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, apabila ada permasalahan lagi yang terkait dengan guru penggerak, boleh langsung ataupun tidak langsung kepada saya, mungkin saya bisa membantu untuk selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Belajar dengan tekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk waktunya, Bu Indah. Ini Iya. saya Belajar dengan tekun dan giat. memberikan guru penggerak kaitannya dengan kepemimpinan di sekolah ini, itu mengambil keputusan tanggung jawab sebagai pemimpin. Iya. Kaitannya hal itu, saya ingin bertanya bagaimana Bu Indah mengidentifikasi suatu masalah atau kasus, apakah itu termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral. Saya untuk mengidentifikasi kasus itu apakah itu dilema etika, apakah itu rujukan moral, dengan cara kalau dilema etika itu dihadapkan pada benar melawan benar. Jika itu rujukan moral artinya benar dihadapkan dengan salah, gitu Kak. Ya, jadi sama ini bagaimana Ibu menjelaskan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama dengan adanya dua kepentingan yang sama-sama benar dalam dilema etika itu. Ketika saya mengambil keputusan, itu langkah pertama saya yang pertama yaitu mengidentifikasi masalahnya dulu. Setelah saya mengidentifikasi masalah, saya mengumpulkan fakta yang benar itu bagaimana. Terus langkah terakhir saya yaitu mencari solusi dari permasalahan tersebut, begitu Pak. Ya. Kemudian langkah nyata apa yang Ibu Indah lakukan selama ini? Seperti apa ya langkah nyatanya dalam mengidentifikasi suatu kasus? Langkah saya yang jelas untuk mengidentifikasi kasus itu, saya mencari kapan terjadinya masalah itu, ya. Terus di mana kejadiannya, terus dengan siapa, dari pihak mana saja yang terlibat, begitu Pak. Jadi untuk melakukan supaya mudah untuk komunikasi atau melakukan konfirmasi terhadap masalah tersebut. Ini mencari kebenaran gitu. Iya. Fakta-fakta ya. Kemudian apa saja yang Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan masalah ini untuk mengambil keputusan? Ya, kalau waktu pengambilan keputusan yang efektif itu yang jelas saya musyawarah dulu pada rekan guru ataupun dari wali murid untuk mencari musyawarah supaya musyawarah itu mencapai mufakat, gitu Pak. Jadi melibatkan banyak pihak. Iya. Ya. Oke, saya setuju tuh. Lalu apa saja tantangan dalam mengambil keputusan yang Ibu Lakukan. Iya, yang dilakukan tantangannya. Yang jelas ketika mengambil keputusan itu, yang jelas itu pasti ada resikonya, nggih. Untuk menghadapi resiko-resiko ini ya tadi sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat supaya ada rasa keadilan, gitu Pak, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mencari jalan terangnya. Ya, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tadi. Kemudian apakah saat ini Ibu mempunyai jadwal kasus atau permasalahan yang ada di sekolah Ibu ini? Sebenarnya tidak ada Pak untuk jadwal yang khusus, tidak ada. Iya. Oke, faktor apa saja yang dapat membantu Ibu dalam mengambil
mengambil suatu keputusan yang cepat. Ya. Untuk faktornya itu yang jelas saya tadi ya, yang pihak interview tadi rekan guru, terus ada pihak lain seperti paguyuban atau komite, itu nanti kan bisa untuk diajak musyawarah untuk menyelesaikan masalah tadi. Oke. Kemudian dari diskusi kita hari ini, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Ya. Yang jelas pembelajaran yang saya dapatkan hari ini tadi, pengambilan keputusan itu dilakukan melalui musyawarah agar mencapai mufakat, agar mencapai rasa keadilan. Nah, itu yang dapat saya ambil pembelajarannya. Kalau yang dapat saya simpulkan terkait mengambil keputusan bertanggung jawab itu intinya melibatkan seluruh pihak Ya. terjadi baik saling sepakat gitu ya, semuanya, tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, semoga dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada mendapatkan jalan-jalan yang Mudahan ya. dan menyelesaikan kasus yang ada di sekolah ini. Dan saya doakan semoga panjenengan dalam tugas guru penggerak ini diberikan kemudahan dan kelancaran sampai lulus nanti. Ya. Belajar dengan tekun dan giat, pantang menyerah dalam meraih cita-cita, berkolaborasi dan saling membantu, menjalin persahabatan yang erat. SD Negeri 1 Ngabe, maju dan berprestasi, generasi muda